Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan podcast terkait dengan lingkungan kaya literasi. Bersama dengan kami ini ada Ibu Nur Aziza dari kelas 5, guru kelas 5. Nah, langsung saja. Sebenarnya gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik-baik, alhamdulillah baik keadaannya. Alhamdulillah. Nah, ini terkait dengan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa, terus kemudian posisi kemampuan peserta didik yang dilihat dari tujuan pembelajaran itu bagaimana Bu Aizah mengimplementasikan atau menerapkannya di kelas. Oke, baik, tujuan pembelajaran ini kita bahas secara umum ya. Tujuan yang saya pengenin dari anak-anak itu sebenarnya lebih ke meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka, sama kemandirian mereka. Kalau lihat dari posisinya, sebenarnya sebagian besar dari anak saya itu sudah bisa untuk punya kemampuan untuk mencapai tujuan itu. Tapi sebagian kecil juga masih ada yang belum, karena faktor lain ya, faktornya seperti yang kita tahu bahwa di SD ini khususnya di kelas saya itu ada beberapa anak ABK. Jadi otomatis secara kemampuan mereka di bawah anak-anak yang lain. Jadi ketika tujuan saya yang ingin mencapai mereka bisa berpikir secara kritis dan mandiri itu tercapainya belum maksimal seperti itu. Oke. Nah, mengapa Bu Aizah itu menerapkan atau menitibaratkan bahwa tujuan pembelajarannya seperti itu untuk di kelas 5? Oke. Tujuan pembelajaran kenapa saya ingin berpikir kritis itu karena jenjang pendidikan itu kan berkelanjutan. Semakin ke atas mereka tingkatannya, maka tuntutan mereka akan juga semakin besar. Makanya dengan melatih mereka untuk selalu berpikir kritis dari sekarang, setidaknya harapan saya ketika mereka nanti naik ke grade yang lebih tinggi, kemampuan mereka untuk mengikuti itu juga bisa mumpuni, tidak terlambat daripada teman-temannya. Lalu untuk masalah mandiri, karena harapannya kan mereka nanti dari anak-anak lulusan pendidikan kita kan juga akan terjun ke masyarakat. Nah, sikap mandiri itu kan penting ya buat mereka sendiri. Selain itu dari pribadi aja, personalnya, ketika mereka terbiasa untuk mandiri, mungkin ketika nanti di rumah keadaannya memaksa untuk mereka mandiri itu mereka sudah tidak kaget seperti itu. Jadi kalau dan di masyarakat juga ketika nanti mereka harus bekerja dan sebagainya, mereka sudah terbiasa tertanam sikap untuk mandiri dan menyelesaikannya sendiri, sama tidak bergantung pada orang lain seperti itu. Oh, udah sangat bagus sekali ya. Nah, untuk kira-kira unjuk kerja apa atau pemilihan unjuk kerja di kelas 5B itu apa yang Bu Aizah terapkan atau pilih gitu? Iya, untuk menunjukkan tujuan pembelajaran tadi biasanya lebih ke fokus ke diskusi dan presentasi ya. Karena diskusi itu ketika kita bentuk kelompok diskusi bercampur antara siswa dengan kemampuan yang di atas dengan yang kurang tadi, setidaknya yang atas nanti bisa memotivasi yang lebih kurang seperti itu. Jadi kemampuan bisa temannya itu tidak memberikan jawaban secara langsung, tapi kayak memancing temannya yang tidak bisa tadi buat mencoba dulu nanti seperti itu. Lalu ketika presentasi itu ya satu tadi melatih kemandirian mereka dan keberanian mereka juga sih untuk menyampaikan hasil pemikiran mereka tadi yang mereka diskusikan bersama teman-temannya seperti itu. Oh, berarti berkolaborasi begitu ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu bagaimana ya? Untuk penilaiannya biasanya menggunakan rubrik untuk mereka bisa dilihat selama pelaksanaan diskusi. Mungkin saya sambil melihat keaktifannya seperti itu. Ketika nanti dia presentasi sambil umpan balik, apakah bisa memberi jawaban sesuai yang saya inginkan atau seperti itu, kita lihat pakai rubrik penilaiannya seperti itu. Tadi jenengan menitikberatkan pada pemikiran kritis gitu dan juga kemandirian. Nah, bagaimana cara untuk menggugah peserta didik atau siswa di kelas 5 itu untuk memiliki pemikiran dan terlibat untuk menyampaikan ide-ide? Iya, sebenarnya itu sesuai sih dengan metode pembelajaran. Kalau kita lihat tuh PBL, problem based learning ya. Ketika kita sampaikan suatu masalah, kita beri gambar atau kita kasih suatu case untuk mereka selesaikan, itu sebenarnya dengan cara seperti itu sudah membantu mereka untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya Mbak ya. Jadi kalau saya menggunakannya biasanya kalau harus menggunakan contoh-contoh kasus seperti itu, gunakan yang relate sama kehidupan mereka. Oh, yang relevan gitu ya? Iya, yang mereka bisa, oh iya ini saya bisa menerapkan ini dalam kehidupan saya seperti itu. Akhirnya ketika kita masih memberi permasalahan yang benar-benar mereka bisa lihat, bukan suatu hal yang rancu kayak mereka bayang-bayangin masalahnya gimana sih, tapi yang benar-benar bisa mereka lihat dan mungkin mereka temui di kehidupan, jadinya ya akhirnya mereka muncul ide-ide baru. Gimana caranya kalau posisiku di sini harus menyelesaikannya seperti apa? Seperti itu. Sangat bagus sekali. Nah,
dalam situasi apa ketika ibu-ibu itu Ibu Azizah itu apa ya, melibatkan anak-anak atau peserta didik untuk membuat ide-ide tersebut? Oke, kalau tadi ketika dalam pembelajaran kita berikan contoh tadi ya kasus ya melalui misalkan kasus soal, tapi di sisi lain ada juga ide-ide mereka itu saya minta ketika membuat persetujuan kelas. Oh Iya. iya. Ketika dalam awal pembelajaran kita ada persetujuan untuk gimana nanti reward punishment-nya gimana untuk proses selama proses pembelajaran itu biasanya saya minta ide mereka dan mereka mau menyampaikan seperti ini yang mau saya, jadinya nanti mereka akan konsekuen dengan yang mereka sampaikan sendiri karena itu ide-ide dari mereka. Berarti itu. kayak rules reward gitu ya di kelas gitu ya. Nah, kira-kira pendekatannya bagaimana untuk menyampaikan materi sehingga itu menghasilkan peserta didik atau siswa itu minat dan keingin tahuan terhadap materi itu muncul gitu? Biasanya ya kita harus memberikan satu ya pancingan-pancingan, entah pancingannya tadi berupa pertanyaan atau gambar dan sebagainya. Jadi nggak melulu kita tidak memanfaatkan media, tapi melalui media-media itu yang membuat mereka termotivasi untuk lebih aktif ya, lebih fokus ke itu. Memang tidak bisa ya full fokus diberikan ke anak dilepas begitu saja. Memang di situ peran guru kalau dalam lapangan itu memang kenyataannya kita harus memberikan dulu mungkin bimbingan berapa persen dari jam pelajaran itu, tapi di luar itu mereka disuruh mencoba sendiri, mereka disuruh berdiskusi dengan cara seperti itu. Berarti tidak hanya berpaku pada materi yang tertulis begitu ya. Nah, untuk peluang macam apa yang bisa menopang yang sekiranya itu minat belajar dari siswa atau peserta didik di kelas 5? Biasanya ketika mereka harus membuat karya sendiri. Apalagi yang terasa sulit itu. Kalau misalnya itu berhubungan dengan materi yang eksak ya, berarti eksak itu mereka bisanya peluangnya ya ketika diberi latihan-latihan soal dan mereka harus mencoba sendiri tanpa tugas kelompok ya. Tapi kalau untuk yang non eksak mungkin bisa melalui keterampilan yang mereka buat, hasil keterampilan yang mereka buat, misalnya ya itu tadi membuat poster, membuat buklet, membuat surat seperti itu, menulis ininya seperti itu dan juga menyampaikan kepada teman-temannya seperti berarti bervariatif dan juga itu sudah disesuaikan dengan peserta didik atau siswa di kelas 5 gitu ya. Nah, kira-kira hambatan yang menimbulkan sekiranya paling kecil resikonya atau yang untuk memutuskan bahwa ini tuh kira-kiranya hambatan ini bisa disolusikan atau di jalan tengahnya dengan seperti ini atau bagaimana Ibu ini hambatannya? Sebenarnya kalau dilihat ya, ini dilihat dari kenyataannya pada kondisi pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini ya Mbak ya, kan problem utama masalah terbesar kita itu sebenarnya kan kurangnya literasi anak ya, literasi dalam keinginan mereka membaca, mencari informasi yang tertulis seperti itu hambatan terbesar, tapi juga sebenarnya masih bisa di handle dalam artian seperti ini, karena mereka terbiasa memegang medsos yang modelnya real hanya 30 detik sampai 1 menit itu, kan akhirnya fokus mereka memang hanya seperti itu. Makanya ketika kita suruh membaca nih, ada 1 paragraf, 2 paragraf, 1 halaman, fokus mereka hanya 30 detik sampai 1 menit karena kebiasaannya mereka hanya selalu menggeser, kan real seperti itu. Yang itu bikin mereka akhirnya jadi nggak fokus ketika pembelajaran yang harus membaca literasi, yang mereka saya beri bacaan, coba baca 1 halaman isinya apa, pasti mereka baca tuh mereka udah lupa. Seperti itulah penanganannya. Kita memanfaatkan, kalau di sini kita memanfaatkan jadwal berkunjung ke perpustakaan seperti itu. Memang ada jam literasi mingguan yang kita berikan ke anak-anak. Di sini memang tugasnya tuh sebenarnya simpel ke anak-anak. Saya suruh milih buku, terserah kamu buku apa aja, tapi kamu baca terus nanti satu-satu laporan ke saya atau membuat ringkasan dari buku yang dia baca, dan itu saya akan menanyakan semua misalnya unsur intriksinya. Jadi dia akan membaca mau nggak mau harus baca sampai belakang karena dia harus tahu tokohnya, alurnya gimana, gaya bahasa yang digunakan, sudut pandang seperti itu. Itu dengan melatih mereka setiap minggu seperti itu, setidaknya keinginan mereka untuk membaca tuh ada, dan mereka juga harus wajib minjam buku seperti itu. Lalu kalau untuk pembelajaran setiap hari di luar jam literasi juga biasanya ketika ada materi atau penyampaian materi awal, saya beri waktu 5-10 menit untuk membaca dulu. Lalu kita tanya jawab dari hasil bacaan mereka itu tadi seperti itu. Berarti kayak ada feedback umur baliknya juga, ada refleksinya juga, itu sangat bagus sekali. Nah, kalau semuanya tentang isu-isu masa kini ya, kira-kira
di kelas 5, di kelasnya Bu Aiza itu apakah ada kegiatan seperti bagaimana cara untuk siswa-siswa itu tuh mengetahui hal-hal terkini, terus kemudian atau kasus-kasus terkini atau informasi terkini gitu. Biasanya disisipkan Mbak ketika dalam suatu pembelajaran itu ada masalah yang menyangkut yang erat kaitannya dengan kejadian yang terjadi di sekitar kita dalam waktu dekat-dekat itu biasanya saya sampaikan di situ. Nanti kita akan jadi bahan diskusi dalam sama anak-anak itu nanti kira-kira kenapa kok seperti ini, gimana kalau kalian di posisi seperti itu, gimana cara penyelesaiannya seperti itu. Berarti ada sesi seperti itu ya? Iya, tapi memang disisipkan di tengah-tengah pembelajaran. Biasanya seperti itu ketika, apalagi kalau ada pembelajaran yang menyangkut itu. Kalau tidak ketika ada masalah yang timbul di dalam kelas dan ternyata itu bisa dikaitkan dengan yang di lingkungan masalah yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Oke. Terkait tentang PR atau pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas, apa yang sekiranya itu diperlukan untuk membimbing peserta didik atau siswa ini untuk mengembangkan atau memperdalam pemahaman tentang ide-ide seperti itu? Kalau untuk pekerjaan rumah memang dengan kurikulum yang sekarang itu sangat jarang ya diberikan ya untuk pembelajaran seperti itu. Tidak semua mapel ada yang diberikan dan itu pun kalau diberikan itu tidak setiap hari. Biasanya memang tetap diberi tugas ke mereka pekerjaan rumah yang modelnya mereka tetap harus mengerjakan sendiri walaupun di rumah ada orang tua, ada kakak, itu tidak boleh dibimbing, harus coba sendiri karena gitu iya karena saya harus tahu hasilnya itu kira-kira mereka berpaham atau tidak. Karena ketika itu dibantu nanti caranya berbeda atau apa itu nanti mereka akan bingung sendiri. Dan akhirnya ketika ulangan atau ketika asesmen gitu ya. akhirnya Tidak kacau sesuai, iya gitu karena ya. dia bingung nih yang ini atau yang ini. Sebenarnya saya tidak masalah mereka mau menggunakan cara apapun itu no problem, tapi ketika yang terjadi akhirnya mereka sendiri yang bingung, bukan saya nggak masalah, no problem ya mereka mau pakai caranya kakaknya, caranya ibunya, tapi mereka jadi bingung akhirnya salah-salahnya seperti itu. Jadi biasanya untuk tugas rumah seperti itu mereka harus selesaikan sendiri dan kadang yang ada hubungannya mereka harus membaca mencari informasi seperti itu. Oke. Nah, terkait dari PR-PR tadi, nah bagaimana siswa itu dipandu untuk memikirkan kembali seperti tadi ya, mengulang kembali pemahaman mereka tentang ide-ide tersebut. Jadi kalau di Bu Aiza tadi kayak harus mengerjakan sendiri di rumah, terus kemudian nanti ketika evaluasi di kelas dia bisa mengerjakan sendiri begitu ya? Iya, ketika kita mencocokkan PR-nya, ini kita bukan saya yang memberikan jawabannya, tapi saya tunjuk atau mereka yang mau maju silahkan hasilnya. Jadi nggak saya yang nulis cocokin ya gitu enggak, tapi anak-anak siapa yang mau maju nomor 1, nomor 2, akhirnya dengan mereka nyoba sendiri teman-temannya iya benar gini seperti itu caranya mereka mengulas bersama. Iya, sama motivasi mereka juga aku besok mau maju juga pokoknya gitu biar nggak kalah sama temannya dengan cara seperti itu. Jadi kalau semuanya dalam hal tadi kan mengambil diskusi dan presentasi kelompok katakanlah ya. Nah, kira-kira apa yang paling banyak kasus yang perlu ditingkatkan dari kelas 5 tadi kalau semuanya ada diskusi dan presentasi itu melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik dari Bu Aiza ke peserta didik itu seperti apa? Yang harus diapakan? Yang harus ditingkatkan. Apakah kepercayaan diri atau iya apa? Itu satu masalah utama dan kepercayaan diri, terutama untuk anak-anak yang memang kemampuannya kurang ya, karena mereka sebenarnya sadar mereka tuh kurang. Iya, dan akhirnya membuat mereka minder. Makanya untuk seperti itu kadang motivasinya harus menggunakan pemaksaan ya, dalam artian untuk menyampaikan mereka berani menyampaikan pendapat. Iya, misalnya menggunakan spin the wheel, mau nggak mau kan ketika mereka tertunjuk mereka harus mau menyampaikan itu. Buat mengatasinya seperti itu karena memang ketika mereka minder sendiri mereka bisa Mbak, tapi mereka karena nggak yakin bener ya mereka nggak mau ketika disuruh maju. Sementara anak-anak yang bisa kepercayaan diri tinggi itu pasti aku yang nyoba gitu seperti itu. Nah jadi khusus untuk anak-anak yang kurang tadi ya ada sedikit pemaksaan seperti itu. Kalau membuat kondisi yang memaksa mereka mau nggak mau mereka harus berusaha menyampaikan ya. Jadi kira-kira selain itu ada bagaimana cara untuk memotivasi atau mendorong siswa untuk merenungkan pembelajaran atau kinerja mereka dalam mengutarakan pendapat selain dari spin the wheel tadi, apakah efektif juga? Kalau untuk refleksi sebenarnya ketika lihat hasilnya, misalnya hasil dari asesmen seperti itu ya, mereka kan harus bicara sama saya 4 mata. Jadi ketika itu saya sampaikan dia, ketika nilainya ini kamu lihat
hasilnya kenapa seperti ini, kamu cari sumber masalahnya ini kenapa, ini kita bahas, kita satu-satu seperti itu. Ketika saya membagikan hasil asas seperti itu, saya juga sempatkan waktu untuk ngomong sama mereka, ini kenapa kok seperti ini, harusnya kamu nggak sampai seperti ini lah. Di situ mereka akan menyampaikan, kayaknya kemarin aku kayak gini, memberikan penjelasan kenapa nggak bisa seperti itu lah. Itu lebih efektif daripada ketika saya tembak langsung di depan teman-temannya, mereka pasti nggak akan bicara. Tapi ketika ke depan saya namanya ini kok bisa gini-gini, mereka tuh ngomongnya kan hanya dengan saya, jadinya mereka bisa lebih terbuka ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar tuh siswa atau peserta didik itu bisa dibimbing dalam penilaian diri atau evaluasi diri? Kalau kan ada waktu face to face. Nah, itu caranya Bu Aizah untuk menerapkannya seperti apa? Ya, ketika saya minta sama mereka untuk itu, saya tidak bilang langsung kamu kok jelek sini toh, tapi saya tanyakan dulu kenapa. Mereka harus bisa menjelaskan ke saya alasannya kenapa. Nah, akhirnya mereka jadi mikir, aku kayaknya kayak gini. Itu udah tahu masalahnya. Kamu udah tahu masalahnya, berarti penyelesaiannya harus gimana? Begini Bu, ya udah berarti kamu tinggal apa, laksanakan seperti itu Mbak. Jadi tidak langsung saya tunjukkan salahnya di mana sih, enggak, tapi kenapanya dulu, yang faktor kenapa itu yang penting. Karena dengan seperti itu kan mereka jadi mikir salahnya tuh di sebelah mana sih, bedanya dengan temannya tuh gimana, seperti itu. Nah, kira-kira itu juga mengaruhi tidak atas refleksi tadi, evaluasi diri ya. Nah, untuk mengidentifikasi diri, terus menentukan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar. Setelah ada evaluasi tersebut, apakah berdampak gitu? Akhirnya berubah atau lebih baik atau bagaimana? Iya kan, karena mereka ada pengaruhnya jelas. Satu, mereka tahu masalah utamanya mereka sendiri apa. Karena kan masalahnya nggak bisa disamain sama teman-temannya nih per orang. Jadi kan masalahnya sendiri-sendiri problemnya, masing-masing mereka udah tahu. Jadi perubahannya ya mereka berubahnya sesuai masalah yang mereka hadapi tadi ya, nggak sama semua. Terus keinginan mereka jelas sih. Kalau sekarang, dulu misalnya awal ditanyain kamu sebenarnya ada nggak sih tujuan, siapa yang mau pengen kuliah gini-gini tuh, jawabannya tuh yang tujuan itu hanya 1, 2, 3 anak, nggak ada pandangan seperti itu. Dengan ada menyisipkan motivasi, ngomong flashback tadi, kamu pengennya gini-gini gimana, bayangin ketika contoh kasusnya nanti kalau kamu nggak selesaiin sekolah gimana, ketika ditanya pertanyaan ulang itu tadi, mereka jawabnya udah aku mau pengennya jadi guru, aku pengennya kerjanya di SMK biar bisa langsung kerja, setidaknya ada jelas. Walaupun anak SD, tadi saya sudah minta mereka buat lihat sampai nanti ke depannya tuh kamu sampai SMA tuh maksudnya SMA atau SMK itu saya sudah suruh mereka untuk mikir sampai ke situ. Jadi ya jelas dari hal refleksi itu tadi mereka ada perubahan sih. Oke. Nah, bagaimana peserta didik atau siswa itu dibantu melihat masa depannya tadi ya, apa tujuan hidupnya, terus kemudian apa yang telah mereka pelajari, terus apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut, itu kira-kira respon dari Bu Aizah seperti apa gitu? Kayak semuanya ternyata dia ada background mungkin ekonomi, terus mungkin atau apa gitu, apakah memberikan masukan cari beasiswa atau apa gitu? Iya, untuk seperti itu biasanya saya berikan secara umum dalam satu kelas ya Mbak ya. Biasanya saya gunakan contoh, karena ini kan saya juga mengajarnya kan udah berapa tahun ya, dari 2015, berarti 9 tahun kan. Murid saya kan otomatis sudah ada yang kuliah, ya kan, dari mengalami sendiri dia sampai kuliah. Waktu saya pegang kelas 6 SD mungkin kan dia udah kuliah. Ya saya berikan kasus contoh nyata, saya sebutkan nama murid saya, gimana sekarang dia bisa sampai sekolah di seperti ini. Saya gunakan contoh teman saya. Berarti profil ya teman saya yang benar-benar dapat beasiswa ke sini ke sekolah tanpa biaya, bisa ke Jepang, bisa ke Shanghai dengan seperti itu. Itu yang motivasi mereka. Intinya kalau kamu memang ada niat, kamu ada target, kamu jangan takut soal permasalahan seperti biaya atau faktor lain. Orang tua aku nggak ada yang urusan itu. Saya bercontoh sendiri, saya juga sama kayak mereka seperti itu. Jadi saya menggunakannya contoh-contoh langsung orang-orang yang memang gitu, memang teman-teman saya dan orang yang ada hubungannya dengan saya seperti itu. Nah, terkait dari pembelajaran yang Bu Aizah terapkan di kelas nih, bagaimana untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan? Kita tahu ya ada gaya belajar, terus kemudian pengetahuan sebelumnya dan minat siswa yang ada itu kan pasti berbeda. Nah, kira-kira sambil menetapkan itu menjaga arah pembelajaran pada tujuan pembelajaran itu bagaimana? Untuk akomodasi memang yang paling mudah untuk diterapkan itu mengakomodasi siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya. Itu yang paling mudah. Misalkan
menggunakan PPT, menggunakan video, atau kita pakai sumber lain yang majalah dan seperti itu, atau kita lakukan langsung ke lapangan, turun ke lapangan seperti itu cara pengampuan belajar yang paling bagus, paling gampang itu sih Mbak, kalau di kelas saya maksudnya kan untuk gaya belajar yang kinestetik, yang apa namanya audiovisual, iya, kita dengan berbagai macam itu setidaknya menarik mereka sih, meningkatkan minat mereka sama pembelajaran materi pembelajaran. Nah, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan nih, entah itu kondisi siswa, terus kemudian dari kesibukan dari Bu Aiza sendiri untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran tersebut? Oke, case-nya ketika yang saya rencanakan tidak terjadi, memang ketika kita membuat rencana itu kan harus ada backup plan ya, backup plan, kita ada rencana cadangan, kira-kira nanti kalau ini sampai nggak bisa dilaksanain, berarti aku harus maksainnya yang seperti ini. Untuk pembelajaran seperti itu, kalau memang ada hubungannya dengan yang saya tinggal karena kegiatan saya di luar juga kebetulan banyak ya, memang dari pasti sudah saya siapkan dulu tugas-tugas untuk mereka. Nanti siapapun yang sedang kosong untuk saya titipi, saya sudah sampaikan ini nanti yang harus dilaksanakan seperti ini dengan saya siapkan tugas yang diberikan, mungkin nanti lembar kerja seperti itu, atau kalau memang bisa saya minta tolong Bu Indah, biasanya saya ajaknya kalau Bu Indah hubungannya dengan perpustakaan, saya ajak mereka untuk meningkatkan literasinya gitu. Berarti kolaborasi dengan guru lain gitu ya. Nah, sekarang lebih ke pengalaman Bu Aiza, sudah 9 tahun ya ini mengajarnya. Pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik selama Bu Aiza 9 tahun ini? Ini pengalamannya gimana? Maksudnya dalam pelaksanaan pembelajarannya? Iya, untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Jadi biar paham nih, oh kira-kira cocoknya itu anak-anak seperti ini. Yang paling itu penerapan pasti praktek langsung sih. Praktek langsung. Iya, praktek langsung. Mereka misalkan kita ada kegiatan materi apa, kita praktekkan langsung. Soal magnet, soal cahaya, itu biasanya bisa langsung dipraktekkan. Itu paling sangat membantu ke mereka. Selain itu karena tidak duduk aja ya, karena mereka bergerak ya, itu juga meningkatkan minat mereka, itu yang paling efektif. Jadi pengalaman bermakna juga ya, karena terlibat langsung. Untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman atau katakanlah misunderstand ya. Kalau semuanya katakanlah di satu kelas itu ada 1-2 yang kurang paham, itu kira-kira bagaimana? Di akhir pembelajaran kita pasti refleksi. Hari ini kita belajar apa? Saya minta ulang mereka tadi, mereka yang ulangin dapat materi ini apa, pahamnya apa. Saya beri kesempatan kalau ada yang belum paham. Saya beri kesempatan mereka untuk menyampaikan kalau mereka nggak paham, bahkan di luar jam pelajaran. Jadi ada tambahan, misalnya saya sudah selesai mengajar, mereka boleh menemui saya belum paham ini, itu saya beri kesempatan seperti itu. Tapi kalau secara umum di kelas kita lakukan refleksi sih, sama penguatan materi aja, ulang lagi. Apakah itu efektif dan apakah masih ada siswa yang tidak berani untuk mengutarakan bahwa dia belum paham? Kalau mengutarakan nggak berani itu ada ya Mbak ya, karena mereka malu sih sebenarnya. Tapi kan itu anak-anak tertentu yang tadi saya bilang yang memang mereka backgroundnya khusus, jadinya biasanya langsung saya bilang kalau kamu nggak paham kamu ini, mereka mau sih Mbak, karena menyadari, karena mereka sebenarnya itu mereka sadar kalau mereka kurang, jadinya yaudah mereka udah sampai di titik karena saya sudah sering seperti itu, mereka ya maju sini, ya majunya harus berdua ya, anak itu sama itu, mereka pasti nggak mungkin maju sendiri gitu, tapi gitu, kalau nanti nemuin sayangnya di luar jam, ya mereka berdua seperti itu. Nah, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, apalagi ya di kelas Bu Aiza itu siswanya beragam, peserta didiknya itu beragam gitu. Sebenarnya kan ketika kita membuat RPP kan sudah kita urutkan langkah-langkah dan waktunya ya. Kalau sebenarnya kita stuck sama RPP-nya juga harusnya bisa berjalan efektif karena sudah kita rencanakan ini berapa ya. Biasanya menyesuaikan seperti itu. Ketika pun ada delay, itu tadi kita pakai backup plan seperti itu. Jadinya ya patahannya tetap dari RPP-nya tadi. Untuk langkah-langkah dan pembagian waktunya seperti itu. Nah, mungkin saya rasa cukup. Kalau semuanya ada masukan atau keinginan bagaimana dalam pembelajaran itu kira-kira ada nggak Bu Aiza yang perlu disampaikan mungkin? Ke kalian, maksudnya boleh kalian terapin gitu ya? Mungkin, atau pengalaman berharga juga nggak apa-apa.
Kalau gini sih yang jelas yang pengennya gini ya, buat yang sekarang itu kan guru kan tuntutannya tuh banyak yang jadi sisi ya, konten kreator. Sekarang kalian nggak terlalu yang sisi, karena case-nya ini saya pernah dapat laporan, ini bukan dari murid sini ya, tapi kebetulan murid saya, bimbingan saya di luar sekolah itu tuh cerita ketika mereka diajar guru yang targetnya sisi, pelajarannya menarik. Ternyata waktu naik kelas mereka dapat guru yang sama, pelajarannya nggak menarik. Lah kenapa nggak menarik? Lah udah nggak di-shooting kok Bu, bilangnya gitu. Nah gitu. kayak kan jadinya ya berusaha aja, maksudnya mau direkam nggak direkam sama, Sama antusiasme ya, gitu dan ya. apa-apa. Apalagi Harusnya. ya ini kan tujuannya di SD ya, kita kan bikinnya fondasi. Kalau rumah kan fondasinya harus kuat, kalau nggak kuat rumahnya roboh dong. Nah berarti kan kita, peran kita tuh penting banget sebagai guru SD, karena kita yang bikin ngasih fondasi ke anak-anak. Iya ya itu. Dan kalau masukan ya sabar memang, karena anak SD itu kan namanya gimana ya, mereka beragam itu, mereka belum bisa menentukan aku tuh boleh gini, aku tuh nggak boleh gini. Makanya kadang kan ketika masuk di kelas itu yang bikin Boleh kalian nggak? iya Tanya kalian dulu tuh ya. yang bikin akhirnya aku pusing menghadapi anak seperti ini. Dan jangan nyerah gitu aja lah, emang seperti itu. Dan tetap perlu asertif juga ya, kasih garis yang jelas ketika harus galak kapan, ketika harus mengakomodasi mereka dengan keibuan kapan. Karena ketika misalnya terlalu keibuan nih, akhirnya ketika mereka harus serius mereka nggak bisa. Nah itu dikasih karena garis, biasa. iya Oke. dikasih garis yang jelas di mana. Ya, terima kasih Bu Aziza untuk waktu dan pengalaman berharganya, dan juga berian motivasi juga kepada kita semua. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat pagi.